Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik baik untuk memenuhi tugas pemahaman peserta didik. Sebelum kita memulai pemaparan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mulyani Tias Kartikasari, kemudian ada Mbak Ika Rusiana, Mbak Mawar Arumsari, Mbak Romanti Roto Halimah, dan juga Mbak Ulan dari Mustika Tias. Hari ini kita akan memaparkan mengenai lesson plan, kemudian apa yang melatar belakangi kita untuk membuat lesson plan tersebut, dan juga alternatif solusi yang akan disampaikan oleh Mbak Ika Rusiana. Yang kedua, ada strategi untuk menciptakan peserta didik lebih aktif di kelas yang akan disampaikan oleh Mbak Mawar Arumsari. Yang ketiga, mengenai lesson plan yang kita buat akan disampaikan oleh Mbak Ulan dari Mustika Tias. Dan yang terakhir, mengenai praktik baik dan juga video praktik baik dari kelompok kami akan disampaikan oleh Mbak Romanti Roto Halimah. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada pembahasan yang pertama mengenai lesson plan yang akan disampaikan oleh Mbak Ika. Baik, materi yang pertama adalah hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun lesson planning atau sering kita sebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membuat yang namanya asesmen awal. Asesmen awal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik seorang siswa atau peserta didik dan kelompok belajar yang ada di kelas. Karakteristik peserta didik ini penting diketahui untuk membuat yang kedua, yaitu capaian tujuan pembelajaran. Capaian tujuan pembelajaran ini adalah hal-hal apa saja yang menjadi tujuan kita ketika proses pembelajaran tersebut dilaksanakan. Pendekatan, strategi, metode, model, maupun teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan seberapa lama alokasi waktu yang kita gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dalam suatu proses pembelajaran, kita juga harus mempertimbangkan adanya masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, adanya masalah tersebut harus kita imbangi juga dengan mempertimbangkan solusi apa atau scaffolding apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, setelah proses pembelajaran mulai dari kegiatan membuka, inti, kemudian penutup dilakukan, kita juga harus menentukan assessment atau bagaimana kita menilai ketercapaian pembelajaran yang dimiliki oleh siswa pada materi yang kita sampaikan. Lalu, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun lesson plan. Yang pertama adalah memahami tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan yang kita naungi sekarang adalah bagaimana memerdekakan peserta didik dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka lebih aktif dan dapat mengembangkan potensi-potensi positif yang mereka miliki. Selain itu, guru juga harus menguasai bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Kita juga harus mengetahui beberapa teori pendidikan, model, metode, maupun teknik pembelajaran yang tepat dan efektif digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita di kelas. Selanjutnya, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana prinsip-prinsip evaluasi atau pemberian assessment yang tepat bagi peserta didik yang mungkin sudah lebih banyak memahami materi yang kita berikan, dan peserta didik yang belum memahami materi yang kita berikan. Materi selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah rendahnya partisipasi peserta didik ketika proses pembelajaran. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, pembelajaran tersebut bersifat monoton atau guru hanya sekedar pemberi materi dan guru tidak memberikan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah rendahnya fokus peserta didik.
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, contohnya adanya gangguan dari teman lain ketika proses pembelajaran, ataupun memang anak tersebut tergolong sebagai anak yang hiperaktif di kelas. Yang ketiga adalah kesulitan untuk membagi peserta didik dalam kelompok. Hal ini biasanya disebabkan karena peserta didik sudah memiliki circle pertemanan mereka sendiri. Jadi mereka terkadang menolak untuk disandingkan atau dijadikan satu kelompok dengan teman yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Hal tersebut berimbas pada hal yang keempat, yaitu rendahnya kemampuan dalam melakukan diskusi kelompok. Biasanya jika peserta didik itu dijadikan satu kelompok dengan teman yang tidak dalam satu circle mereka akan mengalami kesulitan untuk berdiskusi karena mungkin rasa tidak nyaman atau tidak terlalu saling mengenal. Dan yang kelima, peserta didik mengalami kesulitan ketika melaksanakan presentasi. Hal tersebut biasanya dialami karena mereka merasa malu atau kurang percaya diri jika mereka tampil di depan kelas dan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Dan materi selanjutnya adalah alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh guru dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif ini sendiri selain menyesuaikan dengan karakteristik maupun gaya belajar mayoritas peserta didik di kelas, guru juga harus mempertimbangkan metode apa, model, pendekatan, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan sehingga proses pembelajaran tersebut berjalan efektif dan efisien. Dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan membuat suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik. Yang kedua adalah ice breaking untuk meningkatkan fokus peserta didik. Ice breaking di sini bisa berupa yel-yel maupun lagu-lagu yang bisa memantik motivasi peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar. Misalnya kita bisa melakukan tepuk semangat di tengah pembelajaran, atau kita bisa memberikan yel-yel lain yang mungkin akan lebih menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka merasa pembelajaran tersebut tidak bersifat monoton. Dan yang terakhir adalah pembaruan media pembelajaran. Pembaruan media pembelajaran ini bisa kita sesuaikan dengan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Contohnya, ketika kita ingin mengajarkan tentang kekayaan alam di Indonesia, kita tidak saja bisa menggunakan media gambar, tapi kita juga bisa menggunakan media lain seperti media permainan. Contohnya, media permainan ular tangga yang menunjukkan kekayaan alam di Indonesia, sehingga dengan hal tersebut siswa dapat meningkatkan pengetahuannya atau intuisinya secara lebih baik secara kelompok maupun secara individu, dengan cara yang menyenangkan dan membuat mereka lebih memahami materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran aktif di SD. Karakteristik pembelajaran aktif menurut Rahayu pada tahun 2021 yang pertama adalah penekanan pada pengembangan pemikiran kritis dan analitis. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengar, tapi mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi, nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik tidak hanya dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, umpan balik lebih cepat akan terjadi pada proses. Untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, peserta didik harus menggunakan lebih banyak energi, mental dan emosionalnya sehingga peserta didik dapat memperoleh keasyikan dalam belajar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang cocok. Metode yang cocok digunakan diantara lain diskusi, tanya jawab, ceramah, mind mapping, demonstrasi, dan eksperimen. Untuk pendekatan yang bisa digunakan diantaranya pendekatan konseptual, pendekatan inquiry, pendekatan konstruktivisme, pendekatan proses, pendekatan saintifik, dan problem solving. Dan model yang dapat digunakan adalah
Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning atau PBL, Blended Learning, Discovery Learning, dan yang terakhir Collaborative Learning atau CBL. Untuk selanjutnya yaitu mengenai profil. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di SDN Polokarto 01 yang beralamatkan di Denokan RT 1 RW 10 Polokarto, Sukoharjo. Yang dilakukan di kelas 4 dengan jumlah peserta didik sebanyak 13 anak pada pembelajaran IPAS dengan topik daerahku dan kekayaan alamnya. Baik, selanjutnya yaitu program pembelajaran yang dilaksanakan dengan materi daerahku dan kekayaan alamnya. Pendekatannya digunakan yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya problem based learning atau PBL, kemudian metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, dan juga permainan. Contoh kegiatan pembelajarannya ada 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, di mana peserta didik dan guru berdoa bersama untuk memulai pelajaran, dipimpin oleh salah seorang siswa atau ketua kelasnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dan guru sebelum memulai pembelajaran bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke untuk menanamkan rasa nasional. Kemudian yang ketiga, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran atau presensi. Kemudian peserta didik dan guru melakukan ice breaking sebelum memulai pelajaran dengan bertepuk. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada peserta didik. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu yang pertama sintaks 1. Peserta didik menyimak tayangan video pembelajaran mengenai karakteristik penampakan alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah sebagai penguatan materi yang akan disampaikan. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan permainan berburu kartu yang tentang kekayaan alam yang tersebar di beberapa ruang kelas. Kemudian sintaks kedua yaitu peserta didik secara mandiri bertugas menentukan atau menemukan kartu-kartu tersebut dengan ketentuan masing-masing anak maksimal mendapatkan 1 kartu, kemudian membawanya kembali ke tempat duduk. Kemudian siapkan tabel di depan kelas yang berisi 2 poin, yaitu terdapat dalam jumlah banyak di daerahku dan juga tidak terdapat maupun sedikit ditemukan sedikit di daerahku. Selanjutnya sintaks ketiga yaitu peserta didik mengamati yang telah didapatkan. Guru memberi beberapa pertanyaan pemantik sebagai berikut, contohnya gambar apa yang ada pada kartu yang kalian miliki, kemudian apa gunanya gambar yang ada pada kartu tersebut. Kemudian sintaks yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan secara mandiri ke depan kelas untuk menempelkan kartu tersebut, mau diletakkan di sebelah mana. Kemudian peserta dan guru bersama-sama memeriksa tabel yang telah selesai dilengkapi dan memandu dengan menanyakan alasan kenapa gambar itu ditempelkan pada kolom itu. Kemudian sintaks yang kelima, peserta didik bersama guru melakukan diskusi sehingga peserta didik dapat menggali menguasai atau mengenali kekayaan alam daerahnya dan pengaruh geografis dari kekayaan alam tersebut.
Kemudian peserta didik melanjutkan pembelajaran dengan melakukan kegiatan bersama, yaitu melalui permainan maju terus pantang mundur. Peserta didik diberikan pengarahan oleh guru mengenai aturan permainan. Yang pertama yaitu peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Kemudian setiap anggota kelompok mendapatkan 1 set permainan yang berisi papan permainan, dadu, pion, dan juga kartu permainan. Kemudian masing-masing kelompok menentukan urutan bermain anggotanya. Langkah permainan yaitu pemain yang mendapat giliran pertama bersiap memegang dadu. Kemudian peserta yang mendapat giliran kedua mengambil tumpukan kartu yang paling atas lalu membacakan pertanyaan yang ada pada kartu. Kemudian pemain yang mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemain yang kedua. Jika jawaban benar, maka dia boleh melangkahkan pion untuk maju sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada dadu. Kemudian jika jawaban salah, maka pemain tidak boleh melempar dadu, kemudian diberikan kepada pemain berikutnya. Kemudian kartu yang sudah dibacakan dikembalikan pada urutan paling bawah. Bagi pemain yang paling cepat sampai di angka 30, maka dinyatakan dialah sebagai pemenangnya. Kemudian setelah permainan selesai dan waktu habis, peserta didik dengan bimbingan guru mengulang beberapa pertanyaan dan jawaban yang ada pada permainan yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian guru memberi apresiasi kepada siswa karena sudah bermain dengan jujur. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi kegiatan, yaitu kegiatan selanjutnya. Kemudian pada kegiatan ketiga, kegiatan penutup, guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah diajarkan di kelas tersebut. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru menyampaikan isi materi pada pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Jublak-Jublak Sulung. Kemudian peserta didik menyimak motivasi yang diberikan oleh guru untuk saling menyayangi dan menjauhi pertengkaran. Peserta didik menyimak tindak lanjut pembelajaran yang disampaikan guru. Kemudian guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diberikan penjelasan mengenai materi pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Romanti. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai tentang asesmen. Asesmen di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik yang dilakukan dengan tanya jawab sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif berupa soal evaluasi, dan yang ketiga, asesmen formatif berupa penilaian keaktifan individu dan kelompok selama proses pembelajaran berlangsung. Praktik baik pembelajaran adalah kegiatan yang menunjukkan budaya positif, memiliki inovasi, serta dapat diadaptasi oleh rekan sejawat. Praktik baik dilakukan oleh guru dengan tujuan agar siswa dapat tertarik dan memiliki minat untuk belajar secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Tahapan untuk membuat praktek baik diantaranya yang pertama adalah observasi mengenai karakteristik peserta didik tersebut, kemudian merumuskan desain yang akan nantinya dipraktekkan atau dilakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, praktik mengajar. Tahapan praktik baik yang dilakukan oleh kelompok kami mengambil kelas 4 dengan jumlah siswa 13 dengan mata pelajaran IPAS dengan materi
kekayaan alam di sekitarku. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan menyimak video mengenai karakteristik penampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu dilakukan permainan berburu set kartu kekayaan alam yang tersembunyi di sekeliling kelas. Setelah itu, guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan menemukan kartu-kartu tersebut yang kemudian dibawa kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil penelitian dengan maju dan menempelkan gambar sesuai dengan tabel yang benar. Tabel di sini ada dua, kekayaan alam yang dapat ditemui di sekitarku dan kekayaan alam yang tidak ditemui di sekitarku. Kemudian setelah itu, menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran mengenai kesesuaian materi dengan pemahaman peserta didik. Melanjutkan pembelajaran melalui permainan maju terus pantang mundur. Di sini permainan seperti ular tangga, namun dia selalu bergerak maju ketika siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan yang ada. Dengan model pembelajaran seperti ini, siswa kelas 4 merasa tertarik akan pembelajaran. Mereka tertantang untuk menjawab pembelajaran ini. Kalian tidak menemukan atau sering menemukannya di daerah tempat tinggal kalian, kalian tempelkan di sini. Ini sudah ada tulisannya paham? Sudah siap? Adakah yang masih bingung gambarnya gambar apa itu? Sudah jelas ya gambarnya? Oke, kita mulai. Ini mau tunjuk jari apa mau guru yang tunjuk? Sudah ada gurunya.
Bagaimana teman-teman? Apakah video praktik baik dari kelompok kami menarik? Video praktik baik tersebut disampaikan oleh Mbak Mawar Arumsari dengan mengambil sasaran pembelajaran siswa kelas 4 SD, kemudian menggunakan modul pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajarannya yaitu diskusi dan juga permainan. Melalui pembelajaran dengan metode dan modul problem-based learning ini, peserta didik diharapkan akan dapat meningkatkan fokusnya, konsentrasinya, kemudian juga berkomunikasi dalam bekerja kelompok dalam menyelesaikan sebuah masalah.
tadi adalah hasil pemaparan praktik baik dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.